Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar hanya semata hanya karena Allah taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, dengan semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya. Dikatakan nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Dalam beramal juga ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memahami pentingnya berlaku ikhlas, maka hendak kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah
terapkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Saya kira cukup dulu kultum singkat tentang ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.